Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita pada majelis ini, majelis Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha wa yaliha nawaqidul Islam, akidah yang benar dan juga ada akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah yang benar alias akidah-akidah yang batil, dan juga ada pembahasan tentang pembatal keislaman oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat kelak, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk meraih ilmu yang bermanfaat, untuk beramal saleh dan berada di atas akidah sahihah sampai akhir hayat kita kelak. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dars kita dari kutub ini yang sangat amat berharga, dan kita masih sampai pada pembahasan tentang rukun iman yang pertama dan yang paling penting, yaitu al-imanu. Iman kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatnya kita masih dalam pembahasan tentang tauhid al-asma was sifat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala itu termasuk dalam kandungan iman kepada Allah, termasuk kandungan iman kepada Allah, termasuk cara kita beriman kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sempat baca ucapan Syekh bin Baz rahimahullah, yang dimana beliau mengatakan bahwasanya termasuk iman kepada Allah juga adalah al-imanu bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya al-waridati fi kitabil aziz wa thabitati an rasulihil amin min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, bal yajibu an tumarra kama ja'at bila kayfin ma'al imani bima dalat alaihi minal ma'anil azimati allati hiya awsafu lillahi azza wa jalla yajibu wasfuhu biha 'ala al-wajhi al-la'iq bihi min ghairi an yushabiha khalqahu fi syai'in min sifatihi kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un
wa huwas sami'ul basir. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, termasuk iman kepada Allah adalah engkau mengimani nama-nama Allah yang maha sempurna, yang maha indah, yang maha baik, yang paling baik, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim dan yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kata para ulama, tauqifiyah, harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari hadis. Artinya kita tidak boleh menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah nama, melainkan harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Yang demikian kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala adalah zat yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Allah mengatakan, qul a'antum a'lamu amillah. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lebih berilmu, lebih mengetahui, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Allah Jalla wa'ala. Dan ini masalah ghaib, tidak ada ruang bagi akal kita, ya. Cara mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah dengan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang demikian juga karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah utusannya, dan karena beliau tidak berbicara kecuali dengan apa? Wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau sampaikan itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis beliau yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, ketika beliau alaihi salatu wassalam mengabarkan demikian, itu bukan dengan hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam, namun itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau jalla wa'ala. Maka tugas kita sebagai tanah perkataan Al-Imam Az-Zuhri kalau tidak salah, beliau mengatakan minallahi al-ilmu wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan wahyunya, ya. Dan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikannya. Wa alaina, dan tugas kita apa? At-taslim, menerimanya, tunduk patuh terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi tauhid al-asma wa sifat adalah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih tanpa mentahrifnya. Apa itu tahrif? Tahrif itu menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna yang batil. Menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna yang apa? Batil. Menyelewengkan makna yang zahir kepada makna yang apa? Yang batil. Misalnya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kepada iblis, ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku. Biyadayya, makna yang sebenarnya, makna yang zahir, tangan ya tangan. Allah memiliki kedua apa? Tangan, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'u al-basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang sama, yang mirip, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, tangan, makna tangan tidak boleh ditahrif kepada makna yang batil. Misalkan ditahrif kepada makna apa? Tangan ditafsirkan, ditakwil, ditahrif dengan kedua kekuatanku. Misalkan biquwatayya, dengan kedua kekuatanku, tidak boleh. Atau bini'matayya, dengan kedua kenikmatanku, tidak boleh. Tangan ya tangan. Nah ini min ghairi tahrif, tanpa mentahrifnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kita memahaminya. Maka pahami hal-hal tersebut dengan apa? Dengan bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengannya. Jangan ditakwil-takwil. Wala takyif atau wala ta'til, tanpa menolaknya, tanpa mengingkarinya. Wala takyif, tanpa membayangkannya. Dan juga wala tamthil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Akan tetapi kewajiban kita adalah memahami, membiarkan, memperlakukan dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana dia datang. Wajah ya wajah, jangan ditakwil-takwil. Jelas ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia lagi maha besar. Wajah ya wajah, jangan apa takwil. Ini kita biarkan dalil tadi itu sebagaimana datangnya wajah ya wajah. Di ungkapan yang lain para ulama salaf mengatakan tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya, tafsir dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah cara membacanya. Wa yabqa wajhu, wajah ya wajah. Tafsirnya wajah ya cara membacanya, wajah ya wajah. Tangan ya tangan. Itu maksudnya. Bila kaif, tapi jangan dibagaimanakan. Karena tidak ada ruang bagi akal kita untuk membagaimanakan sifat-sifat Allah. Karena ini gaib bagi kita. Tugas kita adalah mengimani yang gaib, yang ada di Al-Quran dan yang ada di hadis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang yang bertakwa pertama kali dalam Al-Quran. Apa cirinya? Alif lam mim. Terus dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kemudian apa? Apa sifat orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim, itulah Alkitab, itulah Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan kepada mereka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia lagi maha besar, ditahrif. Oh enggak, maksudnya itu bukan wajah. Tapi maksudnya itu zat Allah. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Oh enggak, bukan kedua tangan maksudnya. Tapi apa? Kedua kenikmatan Allah. Oh, maksudnya itu kedua kekuasaan Allah. Dua kenikmatan Allah. Ini tahrif.
Orang yang mengatakan demikian berarti apa? Menuduh Al-Quranul Karim bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan petunjuk bagi manusia. Padahal Al-Quranul Karim itu hudan linnas. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk, itu kira-kira maknanya jelas apa enggak? Dalam masalah dunia saja, dalam masalah antum kalau naik mobil atau naik motor, antum nggak tahu jalan, sekarang pakai Google Map ya. Kalau dulu mungkin nggak ada, cuma ada pakai papan itu, penunjuk arah, plakat atau apa itu. Jakarta lurus. Kira-kira itu kan petunjuk kan ya, petunjuk jalan. Kira-kira maknanya jelas nggak? Ya, namanya petunjuk ya jelas. Nggak butuh takwil. Ketika ada orang mengatakan oh enggak itu lurus, enggak maksudnya itu agak serong sedikit kanan gini. Berarti ini orang ini menuduh papan petunjuk tadi enggak jelas, bukan petunjuk. Ngapain ditulis di situ? Al-Quran petunjuk jelas. Jelas, ya. Maka ayat-ayat Al-Quranul Karim bisa dipahami. Ya. Apalagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan, itu yang pertemuan yang lalu. Kita langsung sampai pada halaman 10 kalau dicetakan ana. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa hadhihi hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina lahum bi ihsan. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi akidah at-tauhid al-asma wa sifat ini yaitu menetapkan, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang ada di Al-Quranul Karim dan yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Karena hukum tamtsil, hukum tashbih itu kufur akbar. Orang barang siapa yang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk maka faqad kafar. Dia telah apa? Kafir karena dia mendustakan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Karena dia mendustakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mendustakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada tandingan-tandingan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Ini sebagaimana ucapan Nu'aim Ibn Hammad rahimahullah, gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia mengatakan man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Barang siapa mengatakan misalnya wajah Allah seperti wajah makhluk waliyadzubillah. Tangan Allah seperti tangan makhluk waliyadzubillah. Maka faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Maka mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa mentahrifnya, tanpa membayang-bayangkannya, dan tanpa menolaknya. Ini akidahnya siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Karena mereka berpegang teguh dengan apa? Sunnah. Dan diantara sunnah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang layak bagi Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini akidahnya Ahlus sunnah wal jamaah sejak generasi para sahabat Nabi SAW. Ini akidah yang diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum dan diikuti, diwarisi oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai detik kita sekarang. Sampai detik kita ini. Wa hiya allati naqalaha al-Imam Abul Hasani Al-Asy'ari rahimahullah fi kitabih Al-Maqalat
an ashabil hadith wa ahli sunnah wa naqalaha ghairu min ahli ilm wal iman. Dan akidah ini mengimani tauhid al-asma wa sifat itu akidah yang dinukil oleh Al-Imam Abul Hasani Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Pernah dengar nama beliau? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pernah dengar? Pernah dengar? Sebagian orang menisbatkan diri mereka kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau kelompok yang dikenal dengan Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Nah, Al-Asy'ariyah ini kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu dalam berakidah beliau melewati 3 fase dalam berakidah. Yang pertama, beliau berakidah Al-Mu'tazilah. Dalam asma sifat ini khususnya beliau berakidah Al-Mu'tazilah, terpengaruh dengan ayah tiri beliau, Abu Ali Al-Jubai. Terpengaruh dengan ayah tiri beliau. Akidahnya Al-Mu'tazilah dalam tauhid al-asma wa sifat adalah mengimani nama-nama Allah saja dan mengingkari semua sifat-sifat Allah. Jelas ya? Jadi akidahnya Mu'tazilah mengimani nama-nama Allah, namun mereka mengingkari, menafikan, menolak semua sifat-sifat Allah. Jadi ketika mereka mengatakan wa huwas sami'ul basir, Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir, dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mereka mengatakan iya Allah memiliki nama As-Sami', namun bila sama'. Allah As-Sami', namun tanpa pendengaran. Allah Al-Basir, namun bila basar, namun tanpa penglihatan. Waliyadzubillah. Karena mereka menolak sifat-sifat Allah. Kenapa kok mereka menolak sifat-sifat Allah? Ada yang tahu alasannya? Hanya menetapkan nama, namun menolak sifat. Apa alasannya? Ada yang tahu? Kan sesuai dengan akal lagi mereka. Itu jawabannya lainnya? Ahsanta. Asal lainnya? Kenapa? Nah, ini juga yang kan. Biar nggak sama dengan makhluk bagi mereka. Karena mereka menganggap kalau ana mengatakan Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluk. Nah, berarti tak ingkari saja sudah. Ana mengingkari Allah punya sifat. Tujuannya apa? Agar mereka menyucikan Allah. Biar Allah ini gak sama dengan makhluk. Itu tujuan mereka. Jelas ya? Namun mereka salah caranya. Mungkin niatnya baik, namun caranya apa? Salah. Sehingga mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut, namun justru mereka terjatuh ke dalam kesesatan dan kejelekan. Jadi niat baik saja nggak cukup, harus caranya betul. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang niatnya baik, namun dia tidak dapat menghasilkan, meraih kebaikan tersebut karena caranya salah. Sama kayak Mu'tazilah ini, ingin menyucikan Allah itu baik apa enggak? Menyucikan Allah baik, ya kan? Namun caranya salah dengan mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan, kalau ana mengatakan Allah memiliki sifat pendengaran, maka sama kayak makhluk. Makhluk juga memiliki sifat apa? Pendengaran. Nah, wis tak ingkari aja wis. Tak tolak aja sudah, tak nafikan. Nah, ini kebablas. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, itu akidahnya Mu'tazilah. Maka kita tanya kepada mereka, lah antum ini menetapkan nggak Allah punya nama? Iya, ana menetapkan Allah punya apa? Nama. Kita tanya kepada mereka, bukankah makhluk juga punya nama? Ya kan? Jangankah antum ini punya nama apa enggak? Punya. Berarti antum menyamakan Allah dengan diri? Oh beda, nama Allah dengan nama makhluk. Kita jawab demikian pula sifat Allah juga beda dengan sifat makhluk. Selesai masalah. Ya kan? Mereka mengatakan Allah punya nama, makhluk punya nama. Kita tanya,
Loh kenapa kok antum menetapkan Allah punya nama, makhluk punya nama? Katanya antum nggak mau menyamakan dengan makhluk. Allah punya nama, makhluk punya nama. Berarti antum menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Mereka akan jawab apa? Beda nama Allah dengan nama makhluk. Maka kita jawab, kita balik jawaban mereka. Demikian pula Allah punya sifat, makhluk punya sifat, beda sifat Allah dengan sifat makhluk. Selesai masalah. Jelas ya? Nah, ini akibat orang yang mengambil akidah dari akal-akalan. Pasti dia akan mengalami kontradiksi, pasti sudah. Mau tidak mau dia akan mengalami apa? Kontradiksi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarun al-Qur'an. Tidakkah mereka ini mentadaburi, memahami, mempelajari Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Qur'anul Karim itu datang dari selain Allah, misal buatannya manusia misalkan, maka niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak dalam Al-Quran. Ayat yang satu akan bertentangan dengan ayat yang lainnya. Namun karena Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk, maka tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau kita berakidah mengambil dari Al-Quranul Karim, mengambil dari hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat, dari ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak mungkin akidah kita kontradiksi. Kalau dalam masalah ini kasih contoh ya, ada tiga, secara umum ada tiga kelompok secara garis besar. Ya, dalam orang-orang yang menolak, dari kelompok Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Ada yang paling ekstrim Jahmiyah. Turun lagi levelnya Mu'tazilah. Turun lagi Asy'ariyah tadi yang menisbatkan diri mereka kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Kita mulai dari Asy'ariyah dulu. Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama Allah. Namun mereka Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sebagian sifat-sifat Allah. Mereka cuma menetapkan 7 sifat Allah. Di antaranya sifat kehidupan, ya, dan seterusnya. Yang mereka tetapkan cuma 7 saja. Selain 7 ini ditolak sama mereka. Selain 7 ini diingkari sama mereka. Selain 7 ini dinafikan sama mereka. Kita tanya, loh kenapa kok antum ini menetapkan 7 sifat saja? Selain 7 ini antum tolak. Oh iya, karena yang 7 ini sesuai dengan akal. Nah ini, pakai akal-akalan. Selain 7 ini nggak sesuai dengan akal, nggak masuk akal. Kita tolak. Baik, kita tanya, kenapa kok antum menolak sifat-sifat yang selain 7 ini? Seperti sifat wajah bagi Allah ditolak sama mereka. Karena bagi mereka nggak sesuai dengan apa? Akal. Demikian pula sifat tangan bagi Allah ditolak oleh mereka karena nggak sesuai dengan akal. Sifat mata bagi Allah ditolak oleh mereka karena nggak sesuai dengan akal. Dia tanya, kenapa kok antum menolak sifat-sifat ini? Maka jawabannya sama kayak Mu'tazilah tadi. Iya, selain akal ya, selain karena sesuai masuk akal, mereka mengatakan karena kalau anak menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, kemudian Allah punya mata, ini sama kayak makhluk. Kita juga punya tangan, kita punya wajah, kita juga punya apa? Mata. Berarti kalau anak mengatakan Allah punya wajah, berarti anak menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Wah, ini nggak boleh. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Separuh-separuh yang mereka ambil. Saya bisa tanya, ente antum ini menetapkan di antara 7 sifat itu adalah sifat ilmu bagi Allah atau sifat kehidupan bagi Allah. Al-hayat, sifat kehidupan bagi Allah. Antum menetapkan Allah punya sifat kehidupan. Iya. Kenapa? Masuk akal kata mereka. Baik. Bukankah makhluk bahkan antum sendiri punya sifat kehidupan? Kalau dia mengatakan enggak, anda tidak punya sifat kehidupan, antum takbir 4 kali sama dia. Berarti apa? Meninggal dunia. Paham ya? Kalau dia mengatakan anda nggak punya sifat kehidupan, ya antum sholat aja jenazah, dia sudah meninggal dunia. Mau nggak mau dia mengatakan apa? Iya, anak punya sifat kehidupan. Baik.
Berarti antum menyamakan kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Enggak, beda. Kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Maka kita jawab, demikian pula Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Beda wajah Allah dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Enggak ribet-ribet. Jelas ya? Demikian pula Mu'tazilah tadi jawabannya. Demikian pula Jahmiyah. Jahmiyah itu, nanti Mu'tazilah sudah jawab ya. Mau jelaskan. Kalau Jahmiyah, mereka ini hanya menetapkan Allah punya zat. Namun mereka mengingkari semua nama Allah, mengingkari semua sifat Allah. Jadi bagi mereka Allah itu ada, tapi tidak punya nama, tidak punya sifat. Mungkin, apakah mungkin seperti ini? Antum pernah nemuin enggak sesuatu yang ada ya, sesuatu ada, tapi nggak punya nama, nggak punya sifat. Kalau ada tak kasih hadiah sama. Minimal satu. Minimal dia punya sifat satu sudah. Sifat apa itu? Sifat ada itu. Dia ada karena punya sifat. Sifat apa? Sifat ada. Lah, Jahmiyah mengatakan Allah ada, tapi nggak punya nama, nggak punya sifat. Ya berarti Allah nggak ada. Makanya para ulama mengatakan al-Jahmiyah ya'buduna adaman. Kelompok Jahmiyah itu hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang nggak ada. Ibaratnya kalau ada orang datang ke antum, anak punya pohon kurma di rumah. Di rumah anak ada pohon kurma. Kita tanya, ada buah kurmanya? Nah. Ada daun-daunnya? Nah. Ada batangnya? Nah. Ada akarnya? Nah. Ada. Ya berarti apa? Ya tidak ada pohon kurmanya. Ya kayak Jahmiyah tadi. Allah ada, tapi kata dia nggak punya nama, nggak punya apa? Sifat. Lah berarti Allah nggak. Intinya tiga kelompok ini, entah Jahmiyah, entah Asy'ariyah, entah Mu'tazilah, mereka terjatuh ke dalam kontradiksi. Bingung sendiri mereka. Ahlussunnah simpel. Selama ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tetapkan sudah. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya gimana ya, jangan dibayangkan sudah. Nggak nyampe akal kita. Tugas kita hanya mengimani, bukan membayangkan. Jelas ya? Tanpa mentahrifnya, tanpa menolaknya, selesai masalah. Selesai, simple. Ya, nggak kayak mereka. Nah itu Imam Abul Hasan, kita kembali ke Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah. Di fase pertama beliau berakidah Mu'tazilah. Yang kedua beliau berakidah Kullabiyah. Nah, dalam fase kedua ini yang diikuti oleh kelompok Asy'ariyah. Ya, sampai mereka berakidah yang sekarang ini. Lah di fase ketiga, Al-Imam Abul Hasan Asy'ari taubat. Dan beliau berakidah salaf. Beliau berakidah salaf ashabul hadis. Dan itu terbukti dari kitab-kitab beliau terakhir. Di antaranya yang disebutkan Syekh bin Baz ini Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin. Ini anak bawa kitabnya. Ya, jadi bukti. Ini kitabnya. Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin. Ini tentang kitab tentang kelompok-kelompok menyimpang. Tentang firqah sesat. Kelompok-kelompok sesat. Namun dalam kitab ini sama beliau disisipkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ashabul hadis, akidah salaf yang beliau yakini, yang beliau pegang di akhir hayat beliau. Demikian pula beliau juga punya kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah. Di dalam kitab itu beliau juga mencantumkan bahasanya beliau berakidah salaf ashabul hadis. Beliau juga punya kitab Risalah ila Litsaghar. Dalam kitab itu beliau juga mencantumkan bahasanya beliau berakidah salaf. Kita baca sekarang kitabnya ya. Bagaimana disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau dicetakan Ana ini, kitab Ana ini cetakan Dar al-Imamil Bukhari, Doha, Qatar. Jadi kitab ini cetakan Qatar, bukan cetakan Saudi Arabia. Karena kalau cetakan Saudi Arabia biasanya dituduh apa? Memasukkan kitab Wahabi, suka memasukkan apa? Kitab biasanya. Lah ini cetakan apa? Qatar. Bukan cetakan Saudi Arabia ini, Qatar. Ad-Duha, Qatar.
Dalam halaman 441 di sini Al-Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah mengatakan hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadits wa ahli sunnah. Ini adalah nukilan dari akidah-akidah ucapan-ucapan ashabul hadits ahlus sunnah. Jadi beliau menamakan orang yang berakidah dengan yang beliau cantumkan ini dengan ahlu as-sunnah, ahlu sunnah yang asli. Artinya yang tidak berakidah dengan ini adalah ahlu sunnah yang KW, imitasi lah istilahnya. Di antara akidahnya, dia mengatakan jumlatu ma'ali ashabul hadithi wa ahlus sunnah. Ini adalah sekumpulan dari akidah ashabul hadith ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan ya, al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ma ja'a min indillahi wa ma rawahu thiqat an Rasulullah SAW. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mengikrarkan iman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan apa-apa yang datang dari Allah, yakni apa-apa yang ada di Al-Qur'anul Karim dan yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat, terpercaya. Ini mengimani hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. La yarudduna min dzalika syai'an. Ahlussunnah tidak menolak dalil sedikit pun. Mereka tunduk kepada apa? Dalil. Di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah, kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Ahlussunnah wal Jamaah itu senantiasa berputar bersama sunnah, bersama dalil, kemana sunnah dan dalil itu berputar. Dalil ke kanan, kita ke kanan. Dalil ke kiri, kita apa ke kiri. Itu ciri Ahlussunnah. Bukan malah apa? Menyelisih dalil ke kanan, namun apa? Ke kiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau menyelisih dalil, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini dikhawatirkan tertimpa fitnah dan tertimpa adab yang pedih. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi, menentang perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, berhati-hati dari ditimpa fitnah, kesyirikan, misalnya kebid'ahan, atau ditimpa adab yang pedih. Ya, dalam ayat ini ada sebuah kisah yang anak ingat dari Al-Imam Al-Malik, ya, Al-Imam Malik, Al-Imamu Malikun rahimahullah. Malik bin Anas rahimahullah, Imam Maliki, ya rahimahullah. Pernah suatu saat beliau rahimahullah didatangi seseorang. Orang ini entah mau haji atau mau umrah, intinya dia mau ihram. Dari Madinah orang ini, mau ihram. Dan ihram harus di miqat kan? Kalau miqatnya ahlul Madinah di mana? Hah? Di Mekah? Bir Ali. Ya, kalau sekarang namanya Bir Ali. Tapi kalau dulu namanya Dzul Hulaifah. Orang ini tanya, min aina uhrim? Wah imam, dari mana aku berihram? Dari miqat mana? Dijawab, min Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasulullah SAW. Dari Dzul Hulaifah, sebagaimana Nabi SAW ihram dari Dzul Hulaifah. Ikuti Nabi. Nabi ke sana, ya antum ke sana. Orang ini ngeyel. Inni uridu an uhrima minal masjid indal qabr. Unda, Imam, anak ingin ihramnya dari Masjid Nabawi. Dari sisi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi ke kanan ibaratnya, dia mau ke kiri. Menyelisih, enggak berputar bersama dalil. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, la taf'al. Jangan kau lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Karena aku khawatir engkau ditimpa apa? Fitnah. Orangnya tanya, ayo fitnah. Fitnah apa? Innama ya amyal. Sesungguhnya anak hanya menambah beberapa mili saja. Anak hanya menambah beberapa mil saja. Bukan anak yang jauh kemana, ke negara apa, enggak. Cuma beberapa mil. Fitnah apa yang dikhawatirkan? Maka beliau mengatakan, wa ayyu fitnatin 'adzam min antara annaka sabaqta ila fadilatin
qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih dahsyat dibandingkan engkau memandang bahwasanya dirimu telah mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meraih fadilah, meraih keutamaan yang Nabi alaihi salatu wasallam lalai dari keutamaan tersebut. Berarti ibaratnya antum memintari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah yang besar. Jadi tadi itu ya. Kemudian di antara akidah yang beliau sebutkan Imam Abdul Hasan Asy'ari rahimahullah, kita kembali ke kitab Maqalatul Islamiyin. Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari rahimahullah mengatakan wa annallaha subhanahu ala arsyihi kama qala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dan di antara akidah ashabul hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Allah berada tinggi di atas arsy. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, zatnya Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tinggi di atas arsy. Demikian pula beliau mengatakan wa anna lahu yadaini bila kaif. Dan Ahlussunnah meyakini Allah memiliki dua tangan bila kaif, tanpa dibagaimanakan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibagaimanakan sudah. Dalilnya apa? Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tangan, yaitu Adam alaihissalam. Ini para ulama sampai mengatakan orang yang mengingkari Allah punya sifat tangan, hakikat orang ini adalah orang yang durhaka, kurang ajar kepada ayahnya, bapaknya. Karena bapaknya itu Adam alaihissalam, Allah istimewakan. Di antara keistimewaan Adam alaihissalam apa? Allah ciptakan beliau alaihissalam dengan kedua tangannya. Adapun manusia lainnya, kita diciptakan dengan apa? Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkaranya Allah, apabila Allah ingin menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Adapun Adam alaihissalam, Allah istimewakan, beliau punya spesial. Beliau punya sesuatu yang istimewa, itu apa? Allah ciptakan beliau alaihissalam dengan kedua tangannya. Nah, orang yang mengingkari Allah nggak punya tangan, berarti orang ini durhaka kepada bapaknya. Bapaknya diistimewakan sama Allah, tapi anaknya apa? Mengingkari keistimewaan bapaknya, kurang ajar. Durhaka, jelas ya? Kemudian beliau juga mengatakan wa kama qala, dan juga sebagaimana firman Allah, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Wa anna lahu ainaini bila kaif, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ashabul hadis adalah Allah memiliki dua mata tanpa dibagaimanakan. Mata Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana firman Allah, tajri bi a'yunina, perahunya, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam berlayar dengan pengawasan mata kami. Wa anna lahu wajhan, dan Ahlussunnah wal Jamaah ashabul hadis mereka mengimani Allah memiliki wajah. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran lagi kemuliaan. Kemudian di akhir bab ini, bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah mengatakan di akhir bab ini ya, bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan intinya beliau mengikrarkan akidah tersebut. Beliau juga berakidah dengan akidah-akidah tersebut. Nah, ini agak lumayan ini. Nah, beliau mengatakan di halaman 468 cetakan ana ini, Doha Qatar, beliau rahimahullah mengatakan fahadhihi jumlatu, atau beliau mengatakan wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqulu wa ilaihi nadhhabu, dan semua yang ana sebutkan kata beliau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ashabul hadis, ana juga berpendapat dan mengucapkan demikian. Itu akidah beliau yang terakhir. Wa ma taufiquna illa billah, dan tidak taufik kami kecuali dengan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Intinya beliau
berakidah sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ashabul hadis, di antaranya mengimani Allah punya wajah tanpa dibagaimanakan wajah Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Allah punya kedua tangan dan seterusnya. Itu dari akidah Al-Imam Abul Hasani Al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan lagi ucapan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Qala Al-Auza'i rahimahullah, su'ila Zuhriyyu wa Makhul an ayatis sifat faqala amirruha kama ja'at. Wa qala al-Walid ibnu Muslim rahimahullah, su'ila Malikun wal Auza'i wal Laits bin Sa'd wa Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah an al-akhbaril waridati fis sifat faqalu jami'an amirruha kama ja'at bila kaif. Kata Al-Walid bin Muslim rahimahullah bahwasanya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki rahimahullah, demikian pula Imam Az-Zuhri, Imam Makhul dari tabi'in ini, Az-Zuhri dan Makhul dari tabi'in, kalangan tabi'in, muridnya para sahabat, ya, Az-Zuhri dan Makhul dari tabi'in, dari Makhul ya, Makhul tabi'in. Zuhri, Makhul, demikian pula Imam Malik, Imam Auza'i, Laits bin Sa'd, Imam Sufyan ats-Tsauri, mereka semuanya rahimahumullah ditanya tentang dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah. Sifat istiwa, kemudian sifat wajah, sifat tangan, sifat mata dan seterusnya. Faqalu jami'an, maka mereka semua berkata amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan, pahami, biarkanlah dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah kama ja'at, sebagaimana datangnya. Jangan ditakwil-takwil, jangan ditahrif-tahrif. Bila kaif, namun jangan dibagaimanakan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan lagi. Kata Al-Walid bin Muslim bahwasanya Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Sufyan ats-Tsauri, demikian pula kalau kata Al-Imam Al-Auza'i, Imam Az-Zuhri dan Makhul rahimahumullah, imam salaf ini, para imam salaf. Di antara mereka ada yang termasuk tabi'in. Mereka semua ketika ditanya tentang dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, seperti sifat istiwa, ketinggian bagi Allah di atas arsy, sifat wajah, sifat tangan, sifat mata dan seterusnya, mereka semua mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan, biarkan, pahami ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah kama ja'at, sebagaimana datangnya. Tafsirnya adalah bacaannya. Wajah dibaca wajah ya wajah tafsirnya. Jangan ditakwil-takwil. Dalam kata-kata amirruha kama ja'at itu ada bantahan, sanggahan bagi kelompok al-mu'awwilatul mu'attilah. Bagi kelompok yang suka mentakwil-takwil atau yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takwil ini ya, orang yang suka mentahrif itu, apalagi tahrif pertama, tahrif ini merupakan kelakuannya Yahudi. Yahudi itu suka mentahrif-tahrif. Mereka diperintahkan untuk mengatakan hitta, namun sama mereka ditahrif, diselewengkan, ditambahin nun sama mereka. Sehingga mereka mengatakan hinta. Allah mengatakan yuharrifunal kalima'an mawadhi'ihi. Mereka ini ya orang-orang Yahudi, demikian pula ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, suka mentahrif, menyelewengkan ucapan Allah, firman Allah kepada ya makna yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mentakwil-takwil, mentahrif-tahrif sifat-sifat Allah kepada makna-makna yang batil, ini dia sadar nggak sadar menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keilmuan beliau atau kefasihan beliau atau ketulusan beliau terhadap umat Islam. Contoh ya, hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sama mereka ditakwil, ditahrif.
Oh enggak, yang turun bukan Allah. Namun yang turun adalah malaikat Allah. Seharusnya itu yanzilu malaku rabbina. Yang turun malaikat Rabb kita. Seharusnya kata mereka. Atau yanzilu rahmatu rabbina. Yang turun adalah rahmat Rabb kita. Bukan Allah yang turun. Ya ini tahrif. Jadi kita tanya kepada mereka. Kira-kira Nabi SAW tahu tidak takwil antum ini? Ini terakhir ya, kita selesaikan ya. Kira-kira Nabi SAW tahu tidak takwil antum ini? Yang turun rahmat Allah atau yang turun malaikat Allah? Kalau mereka mengatakan Nabi tidak tahu, waliyadzubillah, maka ini kufur akbar. Kalau gitu yang jadi Nabi antum saja. Ya kan? Kalau antum merasa lebih berilmu, antum jadi Nabi. Maka mau tidak mau mereka mengatakan apa? Nabi tahu. Nabi tahu takwilnya itu yang turun rahmat Allah. Nabi tahu takwilnya itu yang turun malaikat Allah. Baik, kita tanya pertanyaan kedua. Yang kedua, kira-kira Nabi SAW mampu enggak untuk mengucapkan yang turun itu rahmat Allah atau yang turun itu malaikat Allah? Kira-kira Nabi mampu enggak mengatakan yanzilu malaku rabbina atau beliau mengatakan yanzilu rahmatu rabbina? Kira-kira beliau dengan kefasihan beliau dalam bahasa Arab mampu enggak beliau mengatakan demikian? Kalau mereka mengatakan enggak mampu, Nabi, waduh, antum aja jadi apa? Nabi. Ya kan, ganti aja syahadat antum. Maka mau tidak mau mereka mengatakan apa? Nabi mampu. Baik. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Berarti kalau antum mengatakan Nabi tahu takwil tersebut, Nabi mampu untuk mengatakan takwil tersebut, namun faktanya Nabi tidak pernah mengatakan. Tidak ada hadis yang mengatakan Nabi mengatakan yang turun itu rahmat Allah atau yang turun malaikat Allah. Tentang hadis tadi ya, nggak ada. Maka berarti antum menuduh Nabi SAW tidak tulus memberikan kebaikan kepada umat Islam. Ternyata masih ada yang disingit nombek Nabi. Disingit nombek Nabi. Ternyata Nabi mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan takwil antum. Berarti antum menuduh ketulusan Nabi SAW terhadap umat Islam. Maka mereka tidak bisa apa? Tidak bisa mengucapkan lagi, tidak bisa ngeles lagi sudah. Ini berarti orang yang mentakwil-takwil tadi terjatuh dalam hal ini. Entah dia menuduh keilmuan Nabi, entah dia menuduh kefasihan Nabi, atau yang terakhir dia menuduh apa? Ketulusan Nabi kepada umat Islam. Padahal Nabi Allah mengatakan Nabi itu harisun alaikum. Nabi itu sangat berantusias kalian beriman. Jelas ya? Kemudian di sini dikatakan bila kaif, tanpa dibagaimanakan, ini untuk menyanggah, membantah orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi dalam kata-kata ini amiruha kama ja'at bila kaif, ada bantahan bagi dua kelompok yang menyimpang dalam masalah tauhid atas semua sifat. Ekstrim kanan yaitu kelompok Mu'attilah yang menolak, yang mentakwil, yang mentahrif sifat-sifat Allah, dan kelompok yang ekstrim kiri. Mereka menetapkan namun kebablas. Mereka menetapkan Allah punya sifat namun kebablas, disamakan dengan sifat makhluk. Waliyadzubillah, dua-duanya menyimpang. Yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah karena mereka berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus mereka. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Mereka ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah al-asma wa sifat pertengahan antara Mu'attilah ekstrim kanan dan antara Musyabbihah ekstrim kiri. Sehingga mereka mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim kita imani, yang tercantum dalam hadis kami imani, tanpa kami serupakan dengan makhluk, tanpa kami bayang-bayangkan, dan tanpa kami tolak, dan tanpa kami tahrif. Pertengahan. Inilah pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.